Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pemirsa TVRI Nusa Tenggara Timur yang selalu dirahmati Allah. Kita sudah sampai di hitungan sekian hari kita berpuasa. Semoga puasa kita dari awal sampai akhir semuanya dalam keadaan sehat, semuanya dalam keadaan bahagia, ujiannya sama Allah diringankan, rezekinya dicukupkan, dan anak-anak semuanya dijadikan anak-anak yang soleh-solehah. Pemirsa TVRI Nusa Tenggara Timur yang dirahmati Allah, apa yang diperlukan saat kita hidup? Kalau orang hidup duniawi kita perlu tabungan harta, tabungan ATM dan segalanya. Tapi untuk akhirat apa yang kita perlukan? Yang kita perlukan adalah tabungan ibadah. Apa saja ibadah yang disukai Allah? Mari kita tabung sebanyak-banyaknya. Yang pertama adalah menghidupkan malam kita. Malam memang untuk istirahat, tapi ada keistimewaan yaitu qiyamul lail. Dalam Al-Quran ibadah sunnah yang disebut dalam Al-Quran ada satu yaitu tahajud. Fatahajjad bih, maka bertahajudlah padaku. Karena pada saat itulah Allah membuka pintu semua kenikmatan, membuka pintu request permohonan kita. Kita minta apa aja pada saat itu, mau ampunan, rezeki dan segalanya Allah terima. Maka bertahajudlah. Di sana kita diajarkan dalam Al-Quran untuk membaca doa khusus ketika tahajud. Doanya seperti ini. Robbi adkhilni mudkhalan sidqin wa akhrijni mudkhalan sidqin. Saya ulang lagi. Robbi adkhilni mudkhalan sidqin wa akhrijni mukhrajan sidqin. Apa maknanya? Kita minta diselesaikan Allah masalah kita dengan sebaik-sebaik penyelesaian. Diberi kenikmatan sebaik-baik kenikmatan, diberi penyelesaian masalah dengan sebaik-sebaik penyelesaian, bukan karena kita tapi selesai menurut Allah. Karena jika Allah belum berkehendak, ujian kita tidak akan berakhir. Seperti kisah Ashabul Kahfi, berapa lama Allah berkehendak di dalam gua, itu kehendak Allah dan tidak bisa dirubah. Nah, kapan kita bisa memohon hal-hal yang kita butuhkan dan berduaan dengan Allah? Pada saat itu pertengahan malam, fatahajjad bih, pada saat tahajud. Sekarang momen Ramadan, ketika hari-hari di luar Ramadan kita tidak sempat untuk tahajud, maka saat inilah kita sempatkan tahajud. Yang kedua adalah memperbanyak baca Al-Quran, karena hanya Al-Quran yang bisa menenteramkan hati kita dan kita mengetahui apa yang baik dan yang buruk, landasannya Al-Quran. Baru ilmu-ilmu yang lain. Yang ketiga adalah kita berusaha bisa bersedekah setiap saat. Sedekah tidak harus mahal, tidak harus uang. Sedekah dengan kebaikan, menolong orang, meringankan. Kalau di kantor kita membantu teman dengan bekerja secara tim yang baik, dengan tim kerja yaitu dengan kerja yang tidak egois, itu juga bagian dari menabung amal ibadah. Sedekah ilmu, sedekah kesempatan, sedekah waktu, sedekah kebaikan. Kita bisa membantu tugas teman kita di kantor dengan mempermudahnya, tidak mempersulitnya. Atau sebagai guru, kita mempermudah kerja tim para guru. Ada guru yang sakit, kita bantu. Ini juga sedekah. Jadi sedekah tidak harus berupa materi. Dengan tetangga, kita tidak harus membagikan makanan yang begitu banyak, tidak harus. Kita bisa bersedekah dengan selalu berbaik dengan mereka, selalu saling mengingatkan ketika sakit kita jenguk, ketika susah kita bantu, itu juga sedekah. Jadi sedekah itu tidak berupa materi saja, tapi juga kebaikan. Rasulullah bilang senyum saja sedekah. Jadi kalau kita senyum dan selalu baik dan membuat orang di lingkungan kita menjadi bahagia, itu juga bagian dari sedekah. Sedekah akhlak, sedekah kebaikan. Selanjutnya adalah selalu Allah itu suka orang-orang yang selalu berangkat ke masjid, terutama laki-laki di waktu subuh. Kalau dulu pernah ada gerakan pejuang subuh, karena waktu subuh itu waktu yang ternikmat untuk tidur. Jadi sampai di adzan itu kan disebutkan as-sholatu khairum minan naum. Karena pada saat itu nikmat-nikmatnya tidur.
godaan ujian kita. Maka kalau orang bisa istiqomah ke masjid, maka itu bagian dari keistimewaan yang diberi Allah. Karena kita nggak mampu melakukan ibadah apapun kalau tidak Allah berkehendak. Kemudian apa yang selanjutnya? Selalu berbuat baik dengan orang. Itu juga amal ibadah yang disukai Allah. Cepat merasa empati dengan orang lain, itu juga kebaikan yang disukai Allah. Kelima adalah mengajarkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Itu juga ibadah yang disukai Allah. Bagaimana menabungnya? Kita lakukan sebanyak-banyaknya, tidak hanya di bulan Ramadan saja, tapi momentum awalnya, startnya di sini, startnya di bulan ini. Karena kadang setiap manusia itu butuh support awal. Kalau orang Jawa bilang itu butuh hentakan awal. Ya awalnya ini di Ramadan ini. Jadi mari kita mulai amalan-amalan baik itu di bulan ini. Kemudian apa? Mengabadikan duha. Itu juga amalan sunnah yang disukai Allah. Sebelum mengawali pekerjaan kita disunahkan duha. Tapi bukan berharap bahwa dengan duha kita akan jadi kaya. Maka itu akan salah tujuannya. Dengan duha kita mensyukuri bahwa hari itu sama Allah masih diberi hidup, diberi nikmat, diberi kesehatan, dan diberi iman terutama. Itu manfaatnya sholat duha. Meskipun banyak yang menyampaikan bahwa kalau kita abadikan sholat duha pasti akan kaya. Iya, sebenarnya kaya hati, kaya iman, kaya kebahagiaan, tidak berupa materi yang bisa dihitung. Yang berikutnya adalah selalu melanggengkan wudhu. Kalau bahasa kitabnya, bahasa pesantrennya daimul wudhu. Orang yang selalu menjaga wudhu itu Allah suka. Karena orang dalam keadaan suci itu insya Allah akan selalu dijaga oleh Allah. Dan akan dijaga untuk tidak melakukan maksiat. Baiklah pemirsa TVRI Nusa Tenggara Timur yang dirahmati Allah. Kita tutup kajian sore kita hari ini dengan membaca Alhamdulillah dan tasbih kepada Allah. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Akhirnya wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.